Saya menganalogikan sebenarnya bedanya bank konven dengan bank syariah itu seperti apa bedanya antara daging sapi dengan daging daging babi. Kalau di syariah dia tidak boleh ada transaksi yang sifatnya goror. Goror itu misalnya tidak jelas. Pendapatan yang nanti didapatkan oleh Bapak Ibu ketika misalnya menaruh uangnya, dananya di bank syariah, maka itu pendapatan dari sektor yang hanya yang halal. Cicilan itu nggak perlu dipikirin. Oh gitu, dibayar? Yang perlu dibayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi, subuh, tergantung teman-teman nonton konten ini di jam berapa. Jumpa lagi dengan saya Rizal Muharam di acara CSM TV program TikTok, ngobrol bareng teman inspiratif kita. Kalau sebelumnya kita sudah banyak ngobrol dengan para emak-emak, para woman inspiratif, tapi hari ini kita akan hadirkan sosok yang bukan dari kalangan mama, ya, sosok bapak-bapak, ya, dan bukan dari kalangan entrepreneur, namun sering menjadi sahabat para entrepreneur, para UMKM, ya. Dan di sebelah saya sudah hadir, mungkin ada teman-teman yang sudah kenal dengan beliau atau sempat berjalan-jalan ke beberapa bank syariah dan kenal nama beliau, ya. Siapa beliau? Kita hadirkan sebelah saya, Bapak Samsul Hadi. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong. Paling meriah, kurang keras. Terima kasih. Pak Samsul Hadi, terima kasih banyak sudah datang ke CSM TV. Sama-sama, Kang Rizal. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat, bahagia, dan berkah. Amin, Masya Allah. Untuk orang sukses beda jawabannya. Oh gitu ya? Kalau ditanya, gimana kabarnya? Kieu-kieu wae, ya. Badan sih sehat, dompet nggak sehat. Ketahuan tuh masa depannya, ya. Tapi kalau orang sukses beda jawabannya, Masya Allah, ya. Biar terlihat sukses. Oh, amin. Karena terlihat itu nanti bagian dari doa kan. Nah, setuju banget ya, doa yang baik-baik makanya, insyaallah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Samsul Hadi, dan ngomong-ngomong siapa sih beliau? Beliau ini seorang direktur, ya. Direktur dari mana? Nah, direktur dari salah satu bank syariah, ya. Kita sebut aja Bank Syariah Muamalah, ya, di Kota Cilegon, betul Pak? Betul, Kota Cilegon. Di Serang juga kita ada kantor. Serang, Cilegon juga sudah ada. Cilegon sudah ada, kemudian di Serang juga ada. Kalau Bapak aktifnya berarti lebih banyak di? Kalau saya anak jalanan, kadang di Serang, kadang di Cilegon. Oh, gimana maunya aja, Pak. Dan gimana diperluinnya. Bisa. Aduh, seru nih ngobrol ya dengan bintang tamu kita kali ini, Pak Samsul Hadi, ya. Dan Pak, ngomong-ngomong nih Pak, ya, kita mau banyak berkenalan dengan Pak Samsul Hadi, ya. Kalau dari kesibukan berarti selain di direktur di Bank Muamalah, ya, Bapak sibuk di mana lagi Pak ngomong-ngomong? Yang jelas sibuk tidur juga Pak kita. Oh ya, penting Pak, penting sibuk tidur. Banyak nggak bisa tidur soalnya Pak. Kayaknya nggak bisa mikirin tidur. cicilan. Cicilan itu nggak perlu dipikirin. Oh gitu, dibayar. Yang perlu dibayarkan. Dan gimana cara lunas utang tuh Pak? Cara lunas utang nggak perlu ngutang. Nggak perlu lunas. Dibayarin lunas. Ya, yang pertama, makasih Kang Rizal, makasih CSM TV, Bu Mulyati, Pak Idi yang sudah mengundang saya, memberikan space untuk cuap-cuap gitu ya. Kalau bicara kan berarti bicara aja dia dan apa adanya. Jadi kalau ditanya kesibukan, yang pertama memang sejak 2014 usia saya itu 31 tahun. Jadi dipercaya untuk mengelola Bank Syariah Muamalah. Jadi Bank Syariah Muamalah ini adalah bank syariah lokal pertama yang ada di Banten. 94 dia berdiri, jadi sudah 27 tahun. Alhamdulillahnya berdirinya nggak capek-capek dia, nggak pegel-pegel. Kalau kita kan berdiri 2 jam 3 jam capek ya. Nggak duduk-duduk nih Pak? Nggak duduk ya, 27 tahun gitu kan. Alhamdulillah saat ini tumbuh, kemudian terus makin membesar. Bahkan di kemarin September dapat penghargaan Infobank Award. Kemudian yang kedua, aktivitas saya baru 1 semester ini pensiun dari UIN Banten. Pensiun Pak? Pensiun dini. Bukan pensiun dini karena memang diminta untuk jadi dosen luar biasa di sana. Ternyata memang dosen luar biasa itu sungguh sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi pekerjaan dosen sungguh sangat berat, sehingga saya bilang kayaknya resign adalah jalan yang terbaik. Oh iya. Jadi setelah resign per semester ini juga diminta untuk jadi dosen juga di salah satu universitas, namanya Universitas Paletehan. Oke. Jadi ternyata memang sudah ditakdirkan juga untuk jadi dosen Pak ya. Nggak bisa lari Pak. Nggak bisa lari. Di organisasi dengan Bu Mulyati di Masyarakat Ekonomi Syariah, kebetulan dia manahi jadi salah satu ketua bidang, yaitu ketua bidang keuangan syariah, yaitu di Masyarakat Ekonomi Syariah wilayah Banten.
kemudian di Asosiasi Bank Syariah Indonesia Jabodetabek Banten diamani untuk jadi ketua bidang pelatihan. Kemudian untuk di training sertifikasi, alhamdulillah menjadi salah satu trainer untuk sertifikasi komisaris dan BPRS kan. Masya Allah ya. Selebihnya ya tidur lah kali kesibukannya kita. Iya, Kalau tidur nggak sibuk kayaknya ya. Kalau sibuk tidur kapan istirahatnya Mas? Betul. Masya Allah ya. Jadi ya mungkin tadi pertama udah dari direktur, terus Bapak ternyata qadarullah ketemu lagi dengan profesi dosen lagi, terus di masyarakat ekonomi syariah, terus trainer sertifikasi juga profesi Pak ya. Betul. Masya Allah nih. Selebihnya kalau satu minggu kadang-kadang kalau nggak ada acara sibuk bawa pacul Pak. Bawa arit ngurusin kebun. Oh, ngurusin kebun. Saya heran kita kok banyak bisanya nih Mas Samsul Hadi ya. Coba kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau dari profil nih Pak, saya sempat terima profil dari tim ini nih ya, tim Hore dari CSM. Ternyata Bapak itu punya latar belakang pendidikannya justru bukan dari perbankan, Bapak ya. Betul. Justru itu gimana ceritanya tuh Pak? Ya, kalau cerita sekilas sejarah. Sekilas memang bukan perbankan, tapi kalau disingkat Institut Perbankan Bogor, Pak. Oh. Enggak, Pertanian Bogor. Pertanian Bogor. Nama sebenarnya itu Pak ya? Nama sebenarnya. Jadi S1 saya bukan perbankan, ngambil teknologi pertanian dengan jurusan teknologi pangan dan gizi. Oh, sarjana teknologi pertanian berarti. Sarjana teknologi pertanian. Jadi insya Allah dengan kerja di bank itu supaya ekonomi keluarga, ekonomi UMKM itu tumbuh sehingga dia bisa makan makanan yang bergizi, sehingga nyambung juga kayaknya nanti dengan jurusan saya. Oh iya Pak, betul Pak. Ya disambung-sambungin boleh lah gitu. Iya. Nggak cuma sehat fisiknya, perutnya kenyang, dompetnya juga harus penuh Pak ya? Betul. Lihat sale gitu ya, kalau nggak ada duitnya nggak enak juga Pak. Betul. Oh itu pertama Pak di sarjana teknologi pertanian. Kemudian yang kedua akhirnya biar lebih nyambung lagi, saya termasuk adik kelasnya Kang Muslim ya kalau di sini. Siapa tuh Muslim Pak? Saya adik kelasnya karena saya baru lulus di Untirta ngambil Magister Manajemen di tahun 2020. Magister Manajemen 2020. Lulus tapi belum wisuda. Oh iya. Wisuda lah Pak. Wisuda. Oke, jadi Magister Manajemen terus sarjana teknologi pertanian. Betul. Nah, itu bisa masuk ke perbankan gimana ceritanya nih Pak? Kalau masuk perbankan gampang Mas, tinggal buka pintu kemudian dia bisa masuk. Oh kan, gitu. Ya. Tapi kalau tengah malam nggak buka kayaknya. Nggak buka, tinggal ngubungin security-nya aja. Tapi yang jelas sebenarnya kalau menurut saya dunia perbankan itu dunia yang multidisiplin ilmu. Jadi siapapun bisa masuk, jurusan apapun dia bisa masuk, bisa yang penting dia mau untuk belajar di sana. Kebetulan kalau di IPB itu pertama tekanan studinya menurut saya jauh lebih tinggi. Banyak ada target laporan, target pembuatan tugas-tugas akademik sehingga memang ketika di perbankan banyak pelaporan dan sebagainya itu sudah biasa. Deadline itu sudah biasa, ketemu dengan orang juga sudah biasa. Jadi yang penting menurut saya asal mau belajar, gitu kan, asal mau bekerja keras, asal mau gigih, insya Allah orang bisa untuk berkarir di perbankan. Oke. Asal mau belajar, mau kerja keras, insya Allah bisa. Insya Allah bisa, nggak ada yang nggak mungkin, Dan itu juga sekaligus menjelaskan di belakang nama Bapak itu setelah STP, MM ada CIRBD. Betul. Nah, itu apa tuh Pak? Certified Islamic Rural Bank Director. Jadi itu untuk sertifikasi untuk direksi bank. Ketika dia mau untuk menjadi direksi maka dia harus lulus tentang training dan sertifikasi itu. Jadi kurang lebih 14 hari ujian, kemudian termasuk 14 hari training termasuk 3 harinya ujian. Dan Bapak certified di situ? Certified. Masya Allah. Ya, kasih plus dulu dong. Masya Allah. Jadi kalau lulusan pertanian bisa certified, apalagi lulusan ekonomi dan manajemen, harusnya bisa lebih certified lagi. Kira-kira gitu. Insight-nya gitu. Keren. Oke, Pak Samsul Hadi, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak seputar mungkin ini kan banyak teman-teman yang dari kalangan UMKM juga nih yang nonton konten ini nih ya Pak. Kalau secara umum Pak ya, apa sih bedanya antara bank konvensional dan bank syariah? Saya menganalogikan sebenarnya bedanya bank konven dengan bank syariah itu seperti apa bedanya antara daging sapi dengan daging daging babi. Sama-sama daging, gitu kan? Tetapi yang satu statusnya halal, yang satu statusnya haram. Kadang di masyarakat itu orang lebih banyak menurut saya hati-hati terhadap makanan. Oh ini haram jangan, ini halal dimakan. Tetapi secara muamalah itu kurang kehati-hatiannya. Padahal yang namanya makan daging sapi kan nggak setiap saat. Tapi kalau muamalah setiap detik, setiap menit kita berinteraksi, gitu kan.
Jadi bedanya apa? Bedanya kalau paling gampang itu kenapa orang pada care terhadap daging sapi, padahal daging sapi biaya untuk belinya itu lebih mahal. Karena yang satu halal, yang satu haram. Kenapa harus konsen terhadap halal haram? Karena halal berkah, kemudian kalau haram takutnya dia jadi celaka, gitu kan, dan sebagainya gitu kan, mengundang misalnya azabnya atau mengundang bencinya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa bedanya? Bedanya yang paling gampang adalah kalau di syariah dia tidak boleh ada transaksi yang sifatnya goror. Oke. Goror Goror itu apa? misalnya tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas misalnya gini. Tahun ini angsuran 500.000. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi angsurannya biasa 1 juta. Kenapa naik? Oh, tingkat suku bunga naik. Di syariah enggak boleh. Kalau dia misalnya akadnya murabaha, jual beli. Kalau angsuran dia misalnya 5, kalau misalnya misalnya saya beli handphone ini 1 juta. Kemudian bank ingin dapat margin 300.000, maka menjadi hutang nasabah 1.300.000. Ketika dia misalnya dibagi menjadi 2 tahun, maka itulah yang menjadi angsuran nasabah. Apapun tingkat suku bunga, bagaimanapun tingkat kondisi moneter, dia tidak akan pernah berubah. Itu yang disebut ada sebuah kepastian, ada sebuah kejelasan yang mengikat dalam akad. Sementara di konvensional itu tidak dia tidak mengatur sedetail itu, bahkan kadang-kadang menyerahkan pada mekanisme pasar. Itu satu. Yang kedua bedanya adalah bagi Bapak dan Ibu mungkin pemirsa CSM TV gitu ya. Misal naruh uang misalnya di bank konven, kemudian dapat bunga misalnya. Ketika dapat bunga itu kan dapatnya pendapatan dari penyaluran kredit, gitu kan. Kita nggak tahu kredit yang disalurkan itu apakah kredit yang halal, apakah ada kredit yang haram. Di konven tidak diatur itu. Boleh semua, yang penting tidak melanggar undang-undang, kemudian dia menguntungkan. Pabrik minuman keras kan nggak melanggar undang-undang, buktinya ada di Indonesia. Betul. Tapi syariah tidak boleh ke situ. Sehingga pendapatan yang nanti didapatkan oleh Bapak Ibu ketika misalnya menaruh uangnya, dananya di bank syariah, maka itu pendapatan dari sektor yang hanya yang halal. Sementara yang di konven itu halal dan haramnya jadi satu. Ketika ada kaidah, ketika haram dan halal bersatu, walaupun yang haram itu dikit, maka akan dimenangkan oleh yang haram. Sama, karena bank juga lembaga bisnis. Lembaga bisnis. Kemudian bedanya yang lain adalah untuk memastikan prosesnya halal secara bisnis, maka di bank syariah ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Di konvensional tidak ada namanya DSN itu, Pak. kalau DSN di pusat, tapi kalau di masing-masing entitas itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Ini kira-kira produknya sudah sesuai dengan syariah apa belum, gitu kan. Yang keempat yang ingin disampaikan, ketika Bapak Ibu nanti misalnya menjadi mitra bank syariah, maka secara tidak langsung Bapak Ibu juga ikut mengembangkan ikut mengembangkan atau berpartisipasi dalam hal zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jiswaf ya, Pak? Jiswaf. Kenapa? Karena ketika entitas sebuah bank syariah atau entitas misalnya bisnis UMKM itu kemudian dia tumbuh, maka ketika dia bisnisnya bisnis syariah nafasnya, maka dia akan ada kewajiban untuk mengeluarkan minimal zakat. Kemudian ada juga sampai infak, sedekah, wakaf. Sehingga dana-dana ini bisa digunakan untuk keumatan, untuk sosial. Bagaimana misalnya untuk kemiskinan, bagaimana untuk misalnya memberdayakan ekonomi umat, bagaimana misalnya untuk kegiatan-kegiatan darurat kesehatan dan sebagainya. Jadi intinya bahwa ini tidak hanya sebatas terkait dengan bank syariah, tetapi 3 komponen ekonomi syariah, yaitu UMKM atau sektor real, industri halal dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keuangan syariah, itu bank syariah, kebetulan saya ada di sana. Yang ketiga sektor sosial, yaitu Jiswaf itu bisa juga bergerak dan berkembang seiring dan sejalan. Kira-kira gitu. Siap menarik. Jadi kalau ada yang bilang, sebenarnya bank syariah sama bank konvensional ujung-ujungnya sama aja. Sebenarnya nggak tepat ya, Pak? Sama kayak gini, Kang Rizal. Bisa nggak Kang Rizal membedakan antara daging sapi, saya nggak usah ekstrim, yang disembeli dengan baca basmalah, bismillah, dengan daging sapi yang tidak disembeli dengan baca bismillah. Bisa nggak bedainnya? Enggak kayaknya, Pak. Nggak bisa. Tapi kalau Kang Rizal tahu, pasti akan milih yang dibaca dengan baca bismillah. Oh iya, betul, pasti. Ketika kita makan, ada nggak rasanya bedanya? Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi keyakinan kita, keberkahan itu hanya bisa diyakini oleh orang-orang yang yakin saja. Orang nggak yakin, itu nggak kelihatan, emang nggak kelihatan, tapi terasa. Kayak oksigen, kita kelihatan nggak nih Kang Rizal oksigen? Enggak, tapi terasa. Gitu ya. Kenyang, lapar kelihatan nggak? Enggak, tapi terasa. Sama keberkahan itu terasa.
Oke, Kadang-kadang gitu. Berkah jadi beda Pak ya? Berkah. Siap. Insya Allah berkah. Oke. Jadi kalau semenarik itu, menurut Pak Samsul pribadi, ini akan prospeknya bagaimana Pak, Bank Syariah ke depan itu Pak? Oke, kalau saya meyakini prospeknya akan tumbuh. Kalau dari data yang saya lihat per Desember 2020, kan kalau OJK mengklasifikasikan keuangan syariah itu ada perbankan syariah, permodalan syariah, modal syariah. Satu lagi adalah industri keuangan non-bank. Pangsa pasar kita sudah 9,89%. Market share-nya. Market share-nya itu dari ketiga itu. Kemudian perbankan syariah kalau tidak salah sudah sekitar 6%-an. Memang yang paling tinggi untuk pangsa pasar capital syariah gitu. Orang saham, kemudian obligasi dan sebagainya gitu kan. Kalau saya melihatnya ini potensinya sangat besar dari sisi secara keuangan syariah. Yang kedua, dia akan lebih besar lagi manakala keyakinan kemudian keberpihakan itu semakin tinggi untuk menggunakan instrumen-instrumen yang halal. Instrumen-instrumen yang sesuai dengan syariah. Jangan sampai, kalau menurut guru saya Profesor Khairuddin Hafidzuddin, umat kita itu besar tetapi hanya sebagai penonton. Penonton ekonomi. Hanya sebagai pangsa pasar ekonomi. Pembeli ya, Pak? Tidak, betul, tapi tidak menjadi pelaku ekonomi. Nah, Bank Syariah Muamalah, kebetulan saya diamanai untuk memimpin, kami hadir untuk tadi menjadikan umat Islam yang terbesar di Indonesia ini menjadi bagian, walaupun kapasitas kita nggak begitu besar, tapi kita mulai. Karena perjalanan 1000 mil itu kan selalu diawali dengan satu langkah, dengan langkah pertama gitu. Kita mulai untuk memberdayakan itu, kita mulai UMKM yang tadinya dia nggak punya karyawan, kemudian punya karyawan, yang tadinya tidak punya workshop pabrik, kemudian dia bisa punya workshop. Yang tadinya bank nggak percaya, nggak melirik, kemudian kita intervensi, kemudian sekarang banyak bank yang melirik dan membiayai dia. Bagi kami itu satu hal yang kebahagiaan tersendiri ketika usaha-usaha yang kami jadikan mitra. Kami sebutnya sebenarnya bukan sebagai mitra, tetapi sebagai keluarga. Keluarga Bank Syariah Muamalah, kemudian dia bisa lebih besar lagi. Harapannya zakat, infak, sedekah, wakafnya lebih besar lagi, sehingga ekonomi itu lebih berdaya. Sehingga permasalahan umat secara ekonomi, kemiskinan, ketidakberdayaan dalam ekonomi, kesehatan dan sebagainya, pendidikan dan kebodohan, kemiskinan, ya mudah-mudahan itu bisa lambat laun tapi pasti bisa teratasi. Kira-kira gitu, Mas. Amin, insyaallah. Barakallahu fikum nih Pak. Luar biasa ini. Ternyata semulia itu visinya. Ya. Dan biasanya Pak, katanya nih Pak Luar sana, kalau yang lurus-lurus itu biasanya ada tantangannya nih Pak, gitu ya. Banyak. Maaf Pak Samsul pribadi itu tantangannya apa sih Pak menjalankan atau mensiarkan konsep syariah ini ke masyarakat Pak? Ya, tantangannya menurut saya gini. Kalau orang misalnya di masyarakat, itu terutama di Banten ya. Banten orang bilang kota berapa? 10.000 apa 100.000 masjid. Jadi ada tikungan pasti ada masjid gitu. Banyak masjid. Toharoh itu tentang bersuci, tentang berwudu itu banyak diajarkan di pesantren-pesantren. Tetapi bagaimana tentang transaksi muamalah yang sesuai dengan syariah, harta yang halal saja yang kita konsumsi itu ini masih sangat jarang. Padahal harta yang kita makan kalau itu haram itu Allah mengharamkan kita untuk masuk ke surganya gitu kira-kira. Itu sangat fundamental gitu kan. Nah, apa tantangannya? Tantangannya tadi pertama masih banyak menurut saya harusnya elemen-elemen keumatan ya, organisasi masyarakat, MUI dan sebagainya yang mensyiarkan bahwa ekonomi syariah itu bukan cuma pilihan, tapi keharusan. Keharusan kalau kita ingin hidup menjadi lebih berkah. Nah, syiarnya jadi lebih banyak, literasinya bukan hanya industri yang melakukan, tetapi literasinya itu dilakukan oleh seluruh komponen, gitu kan, ustadz-ustadz, kiai-kiai, pondok pesantren dan sebagainya. Karena ketika industri ini tumbuh, maka dia akan memberikan efek terhadap sektor real, UMKM, kemudian dia akan memberikan efek pada sektor jiswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kemudian yang kedua tantangannya ternyata masih banyak juga di masyarakat yang memang menyatakan bank syariah sama saja dengan bank konven. Nah, itu banyak bahkan bank syariah lebih sadis daripada bank konven. Gitu, bahkan sempat viral ada Pak cerita. Tetapi ternyata duit dia itu lebih banyak juga daripada ditaruh di bank konven. Bunganya juga dia ambil gitu kan. Artinya kalau kami karena memang sudah terbiasa menjadi pemain sepak bola misalnya, babak belur kaki, kalau bahasa orang Betawi itu kedengkas, kemudian jatuh, kemudian luka dan sebagainya, itu resiko menjadi pemain. Tetapi pemain luka-luka, jatuh, kemudian pegel-pegel, tapi dia ada peluang untuk menang. Dibandingkan kita cuma jadi penonton, dibandingkan kita cuma menjadi pengkritik, kita menjadi ambil bagian di situ. Jadi
saatnya mungkin tadi tantangannya bagaimana seluruh umat Islam punya satu visi dan misi yang sama, bagaimana sektor dan keuangan syariah itu mesti maju. Yang kedua, bagi para pengelola keuangan syariah, misalnya perbankan syariah, permodalan, atau mungkin nanti di sektor-sektor realnya, maka dia harus punya komitmen yang tinggi juga. Apa komitmennya? Komitmennya ketika lembaga atau entitas bisnisnya makin maju, size-nya makin besar, maka dia harus punya komitmen benefit yang lebih besar yang harus dia berikan juga kepada umat. Artinya kalau dalam bahasa bagi hasil, harusnya bagi hasilnya lebih banyak juga lah yang diberikan kepada umat. Kira-kira gitu. Jangan sampai besarkan dong lembaga kami karena bla 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 bla. Tapi sementara ketika sudah besar, kemudian dia seperti kacang lupa pada kulitnya. Nah, Muamalah sudah mulai merintis ini. Alhamdulillah sudah pesantren rumah-rumah tahfiz dan pesantren tahfiz itu ada yang memang kita berikan donasi rutin bulanan. Jadi kita kasih donasi rutin bulanan untuk biaya operasional di sana. Walaupun sempat pada kondisi pandemi gini, Kang Rizal agak ragu. Apa ragunya? Ini bisnis lagi turun nih, semua bisnis lagi turun, omset lagi turun. Ini kita kasih nggak ya? Ini kan expense, ini kan biaya. Nanti kalau untung itu kan mikir orang akuntansi, pendapatan biaya, pendapatan lagi turun, biayanya diturunin deh biar untungnya makin besar. Akhirnya kita mau berpikir gitu. Cuma akhirnya dalam satu renungan saya bilang, Samsul, lu nggak percaya apa sama janji Allah? Kalau intan surullah yang surkum, wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau kamu nolong agama Allah, Allah akan nolong agama kamu. Dan Allah akan suburkan harta yang bersedekah. Itu kan dianggap sebagai sebuah sedekah. Masa nggak percaya? Lebih percaya sama hitungan-hitungan kalkulator dibandingkan dengan janji Allah. Sehingga ketika mengolah sebuah bisnis itu, selain kita punya sebuah kapasitas yang bagus, integritas yang bagus, kemudian totalitas dalam bekerja, menurut saya ada satu parameter, ada satu yang sangat mempengaruhi adalah faktor X itu. Faktor X itu ya Allah kan yang ngasih rezeki itu Allah. Nah, untuk supaya Allah misalnya sejalan dengan yang kita inginkan, apa yang kita minta kabulkan kan banyak. Bisa dengan doa dari orang-orang yang kita bantu. Kira-kira kayak gitu. Apalagi penghafal Quran, ya Allah muliakan ya kan. Barangkali itulah yang membuat kami kayaknya usaha kami biasa-biasa aja. Tapi kok dapat award ya dari Infobank gitu kan. Apalagi dalam kondisi pandemi kok bisa gitu kan. Jadi ya mungkin salah satunya tadi ada doa-doa dari penghafal Quran orang kita bantu yang menembus langit. Kalau saya belum terlalu soleh dan saya bukan soleh, Samsul. Gitu. Jadi bukan soleha juga, bukan soleha juga. Itu harus pakai kerudung kalau soleha. Ada bisa Pak, bisa pesan ke Cahaya 31 Pak. Bisa. Banyak memang kita coba apaan.